Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya presentasikan ya aplikasi OneNote ini, perkenalkan saya dulu ya. Nama saya Mita Indayanti. Saya dari kelas 22 4B11. Saya dari Administrasi Bisnis. Dan saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Nah, untuk langkah pertama, saya buka aplikasi OneNote-nya dulu. Ini saya klik new yang baru, karena kalau di aplikasi OneNote itu harus kita save file dulu ya, baru bisa digunakan. Ini saya taruh filenya itu di lokadisk C, dan saya buat folder baru. Folder baru dengan nama fileku underscore name saya ya 2218175. Lalu saya buka filenya dan saya beri nama filenya itu catatanku underscore 2218175. Klik. Dan ini akan muncul di netbook kalian ya. Kalau kalian menulisnya catatanku seperti saya, akan muncul di netbook seperti ini. Tapi kalau mau diberi nama lain, itu akan muncul juga seperti ini. Jadi ini bebas mau diisi apapun, karena saya pengen menulisnya catatanku. Jadi saya tulis catatanku dan underscore name saya, nomor induk mahasiswa. Nah, untuk langkah kedua, saya ingin mengganti nama session ini menjadi learning 2218175. Nah, ini saya kasih tahu ya caranya untuk mengganti nama session ini, dan klik kanan rename, dan ini saya ganti learning underscore name saya 2218175. Dan langkah untuk ketiga, saya ingin menambahkan page. Page-nya itu, nah, langkah-langkah yang pertama, ini ada tanda plus ya di sebelah kanan kalian ya, ada apex. Ini bisa kalian tambahkan. Ini apex-nya. Di sebelah ini tinggal tanda plus ini, kalian klik, nanti langsung keluar teks yang terbaru. Nah, ini kan sudah ditambahkan teksnya ya. Untuk teksnya ini saya memberi judul yang pertama, teks yang pertama saya beri judul mata kuliah. Oke, dan saya di sini untuk yang pertama saya tulis di sini jadwal kuliah. Nah, dari langkah keempat ini, apabila kalian membutuhkan table ya teman-teman, kalian bisa klik insert yang di atas ini, insert. Terus kan ada form table ini ya, kalian klik table yang ada sebelah kiri kalian. Nah, tinggal kalian pilih dan tentukan berapa baris dan kolom yang kalian butuhkan. Kalau saya membutuhkan 9 baris, karena ini ada 8 ya, nanti tinggal ditambahkan aja, dan 8 kolom. Oke. Dan baris yang pertama saya tuliskan nomor-nomor. Dan ini saya tuliskan nomor urut dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini bisa ditambahkan 8. Dan untuk baris kedua, di sini saya tuliskan jam. Dan untuk baris ketiga saya tuliskan hari. Dan untuk baris keempat saya tuliskan mata kuliah. Ini jadwal kuliah saya selama dari hari Senin sampai Jumat. Ini saya membuatkan jadwalnya ya. Yang pertama,
baris kedua ya. Nah, dari kolom kedua ini yang sebelah nomor 1 ya, saya tulis di bawah jam ini 16.40 karena di hari Senin saya mulai kuliah pada jam 16.40. Di sini harinya hari Senin dan mata kuliah yang pertama akan dimulai dengan administrasi perpajakan. Oke, untuk pelajaran yang kedua akan dimulai pada jam 19.10 dan itu hari Senin juga. Itu pelajaran metode penelitian sosial. Untuk kolom yang ketiga saya tuliskan 16.40 dan pada hari Selasa saya tulis automated filling system. Dan pelajaran selanjutnya itu jam 19.10 hari Selasa, English Business Correspondence. Dan untuk yang selanjutnya ini di baris ke-6 dan kolom ke-6 saya tuliskan 16.40 pada hari Rabu. Itu pelajaran mata kuliahnya karakter building. Dan selanjutnya habis karakter building 19.10 hari Rabu juga manajemen pemasaran. Dan selanjutnya pada hari Kamis itu saya tulis lagi di baris ke-8 dan kolom ke-8 pukul 16.40 dan harinya itu hari Kamis. Dan mata kuliahnya praktikum perkantoran. Dan hari Jumat 16.40 kembali karena hari Kamis dan Jumat hanya satu mata pelajaran saja ya. Dan ini hari Jumat pelajaran aplikasi komputer bisnis. Nah, ini jadwal kuliah saya dari Senin sampai Jumat ya. Ini udah saya tulis semua pelajaran dari hari Senin sampai Jumat. Dan saya masih ingin menambahkan pack baru ya. Tapi saya ingin membuat packnya menjadi subpack. Nah, ini dengan cara kalian sama ya kayak tadi menambahkan teksnya ini. Add text ini menjadi. Nah, kalau menjadi pack ini menjadi subpack, nah ini dengan cara kalian klik kanan dan kalian pilih make subscribe. Nah, subscribe ini bisa kalian rename juga dengan cara kalian klik kanan atau langsung kalian klik di sini judulnya apa yang mau kalian tulis. Nah, karena saya butuhnya 2 subscribe lagi, jadi saya tulis tambahkan 2 lagi dan ini make subscribe. Ini udah saya tambahkan semua ya, berarti ada 3 karena saya membutuhkan 3 subscribe-nya. Nah, kalau di pack pertama ini sudah ada jadwal kuliah saya dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau yang di subscribe ini saya hanya memilih 3 mata kuliah yang akan saya tulis. Nah, 3 mata kuliah yang ini yang pertama ada English Business Correspondence.
Yang kedua, saya akan tulis manajemen pemasaran. Yang ketiga, saya akan tulis karakter building. Dan ini suspek yang sudah jadi, dan ini pack yang pertama mata kuliah selama 1 minggu ya, Senin sampai Jumat. Dan ini 3 mata kuliah yang saya pilih yang untuk menjadi suspeknya. Yang pertama English Business Correspondent, yang kedua ada manajemen pemasaran, dan poin yang ketiga ada karakter buildingnya. Nah, ini untuk langkah selanjutnya ya. Di pack yang selanjutnya itu di suspek saya akan membuat catatan perkuliahan saya dan setiap modul perkuliahan saya dan tugas-tugas kuliah saya. Yang pertama di English Business Correspondent dulu ya. Nah, saya ketik di sini perkuliahan akan dimulai pada pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan menyisipkan gambar dari tugas English Business Correspondence. Nah, untuk caranya itu kalian bisa klik insert yang ada di atas ini nih, insert, dan kalian klik picture yang ada di atas ini, picture, lalu kalian cari gambar yang kalian mau ambil. Nah, ini gambar yang saya mau ambil ada di sini. Oke, dan ini gambarnya sudah muncul ya. Ini dimana Miss Ferdias menjelaskan tugas yang akan dia berikan waktu meeting ketiga pada 7 April 2020 tentang surat perjanjian. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan file atau menambahkan file attachment, dan kalian cukup klik insert yang tadi yang kayak di atas, klik file attachment yang ini. Dan kalian cari file yang mau kalian masukkan. Karena saya nyimpennya di desktop, saya klik nama saya Mita, dan itu saya save di semester 4. Dan ini materinya English dan attach file, dan ini akan muncul materinya. Ini terserah kalian mau dimunculkan di mana. Text file. Ini tugasnya yang dari Miss Ferdias, dan ini materi yang dari Miss Ferdias, English Business Correspondent. Dan untuk manajemen pemasaran, kita akan lakukan hal yang sama juga ya. Itu dimulai pelajarannya itu mulai pelajaran manajemen pemasaran akan dimulai pada pukul manajemen pemasaran mulai pada pukul 16.40. Oke. Nah, saya akan menambahkan gambar juga ya di manajemen pemasaran ini dengan klik insert, dan kalian klik yang atas ini picture, dan ini filenya sudah saya save. Nah, ini tugas yang diberikan sama Pak Jaka Santosa pada meeting kedua, dan itu mengidentifikasikan elemen pemasaran pengurusan. Dan ini tugas yang diberikan oleh beliau di classroom kita. Karena kita lagi ada virus corona ini, jadi pembelajaran kuliah kita semua versi online, dan semua tugas dimasukkan oleh dosen di Google Classroom, dan kita tinggal mengupload dokumen-dokumen yang akan
kita kerjakan di Google Classroom, nanti akan masuk ke Google Drive kita. Ini kita tambahkan juga ya untuk materi yang dari Pajaka Santosa, sama seperti tadi ya, diklik insert, lalu diklik file attachment, lalu di sini saya cari manajemen pemasaran, text file. Ini saya taruh di sini. Oke, ini tugas dari Pajaka dan ini materi dari Pajaka, materi manajemen pemasaran. Dan selanjutnya ini karakter building yang diajarkan oleh Ibu Neng Rahayu ya. Bu Neng, terus di sini kita tambahkan picture untuk menambahkan file, lalu seperti tadi ya, menambahkan picture-nya. Ini agak kita geser. Nah, ini slide pertemuan 1 dan kedua, karena waktu itu kan pas pelajaran pertama itu pas banget tanggal merah, jadi Bu Neng itu membuat materi pertemuan 1, kedua dijadikan satu. Dan ini dia menjelaskan pertemuan 1 dan pertemuan 2. Dan di PDF ini ada tugas yang dari Bu Neng yang harus kita kerjakan. Dan ini file materi yang dari Bu Neng yang tentang karakter building. Oke, ini sama. Nah, kan ini sudah saya tulis ya, catatan sama materi pembelajaran dari dosen-dosen English Business Correspondent. Terus yang kedua ada manajemen pemasaran, dan ini ada karakter building. Nah, langkah selanjutnya saya akan memberi langkah-langkah pembuatan catatan audio mengenai mata kuliah saya selama hari Senin sampai Jumat ini. Nah, langkah pertamanya kalian cukup klik insert yang di atas ini, lalu kalian klik record audio. Nah, mata kuliah pada hari Senin sampai Jumat itu ada 8 pelajaran. Dan pada hari Senin pukul 16.40 kita akan memulai pelajaran mata kuliah administrasi perpajakan. Dan mata kuliah kedua dimulai pada pukul jam 19.10 dan itu mata kuliah metode penelitian sosial. Dan di hari kedua, di hari Selasa, pada pukul 16.40 kembali, kita memulai pembelajaran automated spelling system. Dan jam kedua, jam 19.10 pada hari Selasa juga, kita akan lanjut pembelajaran English Business Correspondent. Dan untuk hari ketiga, pada hari Rabu, kita mulai kuliah kembali pada jam 16.40. Itu dimulai hari 16.40 dengan pembelajaran pertama, karakter building. Dan mata kuliah yang kedua, kita akan memulai pada jam 19.10 pada hari Rabu, dan itu pelajaran manajemen pemasaran. Dan kalau untuk hari Kamis dan hari Jumat itu, kita hanya satu mata kuliah saja. Tapi dimulainya itu sama dengan dimulai jam 16.40. Kalau pada hari Kamis kita dimulai jam 16.40, itu pelajaran praktikum perkantoran. Nah, kalau untuk hari Jumat sama dimulainya kuliah itu pada pukul 16.40 dan hanya satu mata kuliah saja, dan itu mata kuliah aplikasi komputer dan bisnis. Dan kalau kalian sudah selesai merekam audio ini, kalian klik stop. Dan kalian bisa mendengarkan audio ini. Kalian bisa klik play. Nah, mata kuliah pada hari Senin sampai Jumat itu ada 8 pelajaran. Dan pada hari Senin pukul 16.40 kita akan memulai pelajaran mata kuliah administrasi perpajakan. Dan mata kuliah kedua dimulai pada pukul cara kalian nge-pause atau diberhentikan sejenak rekaman itu. Dan ini cara memundurkan 10 menit dari rekaman yang sebelumnya. Dan ini 10 detik. Ini apabila kalian ingin memajukan 10 detik dari perekaman tadi, dan ini 10 menit dari perekaman tadi. Nah, ini rekaman audionya sudah selesai ya. Dan saya akan membuat teks baru kembali
tapi dengan berbeda judul ya. Dan saya tambahkan dulu ya. Ini kalau menambahkan page masih ingat ya, ada di sebelah kanan, klik tanda plus ini, add page. Nah, itu langsung tambah otomatis, dan sini tempat kalian untuk memberi judul. Dan judul yang saya buat adalah kegiatan sehari-hari. Sehari-hari. Dan saya ingin menambahkan suspek di sini dari hari Senin sampai Jumat. Berarti ada teks yang saya butuhkan itu ada 5. Tapi saya membutuhkannya suspek, bukan pack biasa. Jadi saya menambahkan pack dulu ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini cara membuat suspeknya seperti tadi sama ya. 5-5-nya ini saya ganti jadi suspek semua. Nah, ini udah jadi ada 5 suspek. Tapi semua 5 suspek itu akan saya ganti hari Senin dan hari Senin sampai Jumat. Nah, suspek yang pertama saya ganti hari Senin. Sudah. Dan suspek yang kedua saya akan ganti menjadi hari Selasa. Nah, suspek yang ketiga saya ganti hari Rabu. Dan suspek keempat saya ganti hari Kamis. Dan suspek yang terakhir saya ganti hari Jumat. Nah, kan saya udah menambahkan suspek yang ini dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ada 5 hari ya. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari saya mulai pada hari Senin. Tapi saya akan membuat kegiatan itu menggunakan table. Dan cara membuat table itu, saya klik insert, lalu saya klik table ini. Saya hanya membutuhkan 3 kolom di bawah. Maaf. Nah, ini saya sudah buat tabelnya ya. Nah, kotak yang pertama atau kolom yang pertama saya tuliskan nomor. Lalu kolom yang kedua saya tuliskan waktu. Dan kolom ketiga saya tuliskan aktivitas. Dan ini di kolom nomor saya tulis angka atau nomor urut ya, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di kolom waktu yang pertama saya tuliskan pukul 05 pagi, dan aktivitas saya yang pertama saya tulis bangun tidur. Dan saya langsung melakukan mandi. Saya sekaligus ya. Dan di sini waktu yang kedua saya tulis waktu 05.30 atau setengah 6 pagi ya. Saya tulis aktivitasnya di sini sholat subuh. Nah, untuk yang kolom waktu yang ketiga, saya tuliskan pukul 7 pagi. Dan aktivitasnya saya tulis berangkat ke kantor. Dan kolom keempat di bagian waktu, saya tuliskan kembali pukul 17.00 atau jam 5 sore ya. Dan aktivitasnya saya menuliskan perkuliahan online. Karena lagi ada virus corona atau wabah yang meluap di negara dan di bumi Indonesia ini, jadi perkuliahan kita diganti menjadi perkuliahan online. Dan perkuliahan online itu akan dimulai pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Nah, pada waktu yang kolom kelima, saya tulis pukul 22.00 atau jam 10 malam. Dan aktivitasnya saya tulis waktu tidur.
karena perkuliahan selesai itu pukul 21.30 atau setengah 10, jadi waktu tidur saya menjadi pukul 22 atau jam 10 malam. Dan ini kegiatan saya selama hari Senin sampai Jumat. Nah, dari kegiatan hari Senin sampai hari Jumat, saya akan membuat rangkuman tiap kegiatan-kegiatan sehari-hari saya. Nah, pada hari Senin, saya membuat rangkuman pada pagi hari, pukul 05.00 atau jam 5 pagi, saya bangun dari tidur, dan saya mandi. Dan selesai mandi, tidur, selesai mandi pukul 05.30 atau jam setengah 6 pagi ya, saya melakukan sholat subuh. Dan selesai sholat subuh, saya mempersiapkan untuk kerja. Pada pukul 07.00 pagi atau jam 7 pagi, saya bersiap. Saya berangkat bekerja. Selama jam 7 pagi sampai jam 4 sore, saya melakukan aktivitas bekerja di kantor. Pada pukul 16.30, saya pulang ke rumah. Dan sampai rumah, saya membersihkan diri dan mempersiapkan laptop untuk perkuliahan online. Pada pukul 17.00, perkuliahan online akan dimulai. Saya mengikuti perkuliahan online dari pukul 17.00 atau jam 5 sore sampai 21.30 atau setengah 10 malam. Saat kuliah selesai, saya membereskan laptop dan saya waktunya istirahat pada pukul 22.00 atau jam 10 pagi. Nah, ini sudah selesai rangkuman kegiatan sehari-hari saya dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, selanjutnya saya akan kasih tahu cara pembuatan font gaya tulisan ini dan font size tulisan ini. Kalian cukup blok tulisan yang ini, tulisan yang kalian mau ganti font size-nya atau gaya tulisannya ini. Lalu klik ini, kalian terserah kalian mau ganti tulisannya seperti apa dan size-nya berapa. Nah, kalau untuk hari Senin, saya akan mengganti menjadi Comic Sans MS. Dan ini cara mengganti font size-nya. Font size-nya saya menggunakan 12 size-nya. Ini buat hari Senin, saya ganti menjadi Comic Sans.
Kalau untuk hari Selasanya, biasanya saya ganti blok juga. Selasanya saya ganti Tahoma. Saya ganti font size-nya 12 juga. Jadi seperti ini. Dan untuk hari Rabu, saya font size-nya juga saya ganti dan gaya tulisannya juga saya ganti menjadi Verdana. Nah, size-nya tinggal saya besarkan jadi 12 juga. Jadi seperti ini. Dan hari Kamis saya blok juga tulisan yang ini. Saya ganti tetap Calibri, tapi size-nya saya ganti menjadi 12. Jadi seperti ini ya. Dan pada hari Jumat saya blok juga. Dan saya ganti tulisannya Arial. Dan size-nya saya ganti menjadi 12. Dan sudah saya ganti dan menjadi seperti ini. Nah, udah selesai semua penjelasan saya cara penggunaan aplikasi OneNote 2016 ini. Saya sudah jelaskan tadi ya. Mohon maaf apabila saya masih ada kesalahan atau keliruan atas penggunaan aplikasi OneNote ini. Saya tutup hasil presentasi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.